Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Oke, nah sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin doanya? Ya, Bagas, silakan. Sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa mulai. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bagas. Nah, semoga dengan doa tadi kegiatan kita lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Amin. Ibu ucapkan terima kasih kepada yang telah menyempatkan hadir ke kegiatan kita pada hari ini. Nah, ada yang tahu nggak kegiatan kita pada hari ini itu ngapain? Tidak, Bu. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Nah, nama kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa sih bimbingan kelompok itu? Ada yang tahu? Pembimbingan. Ya. Ada yang lain? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, Bagas? Layanan di Tidak tahu? Oke. Nah, Ibu jelasin sedikit ya mengenai kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, kegiatan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan strategi dari bimbingan dan konseling, yang dimana kita akan membahas topik yang terjadi di kalangan kita pada saat ini. Nah, dalam bimbingan kelompok kita menggunakan dinamika kelompok, yaitu kita yang dilaksanakan pada kegiatan kita pada hari ini terdiri dari 8 sampai 10 orang. Yang terjadi kita saat ini dilakukan di dalam ruangan, duduk secara melingkar dan saling bertatap-tatapan. Nah, jadi Ibu sebagai kegiatan kita pada hari ini dan anak Ibu sebagai anggota kelompoknya. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada 4 azas. Nah, apa aja sih azas yang terjadi di dalam kelompok? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak. Nah, di dalam kelompok ada azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Nah, jadi anak-anak Ibu, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kalian diminta untuk sukarela menyampaikan ide-idenya mengenai topik yang kita bahas pada hari ini. Aturannya bagaimana? Aturannya kalian bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu menyampaikan isi pikiran kalian mengenai topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu kalian bisa mendapatkan informasi mengenai topik yang kita bahas nantinya. Nah, agar kalian tidak tegang satu sama lain, apakah kalian sudah kenal satu sama lain? Belum, Bu. Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Nah, kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Nama ice breakingnya yaitu rangkai nama menggunakan warna kesukaan. Kalau sama, Bu, warnanya. Gak apa-apa. Nah, jadi permainannya Ibu dulu mengikuti nama, terus warna kesukaan, terus dilanjutkan dengan sebelah. Nah, kamu nanti sebut dan aku suarakan Ibu. Baru selanjutnya kamu yang nyebutin nama, baru warna kesukaannya. Dilanjutkan lagi Ibu dulu, sebelahnya baru kamu. Ya. Sampai seterusnya, sampai di akhir.
Banyak, Bu. Ya. Banyak, Bu. Biar kita menjalin keakraban satu sama lain. Dia tenang, Bu. Biar kita mengetahui nama teman kita, terus kesukaannya apa. Kita mulai perkenalan nama Ibu Evi, kesukaan bila Kenalkan nama saya Bagas Setiawan. sebutkan dulu nama Ibu, terus warna kesukaannya, baru dilanjutkan. Saya Budi, warna kesukaan merah. Kenalkan nama saya Bagas Setiawan. Warna kesukaan saya warna hitam. Enggak apa ya, sampai pulang saja. Nama Ibu, Nama Ibu Ibu Evi, warna kesukaan merah. Baru. Kamu lagi. Saya Budi. Lanjutkan. Warna kesukaan warna merah, hitam, putih, hitam. Warna kesukaan merah. Bagas kesukaan warna hitam. Namanya Zika, kesukaan warna putih. Namanya Alif, kesukaannya warna hitam. Perkenalkan nama saya Putih, warna kesukaan biru. Jika sukanya putih, Ade sukanya warna hitam, Putri kesukaan warna biru, Vera perkenalkan nama Vera kesukaan warna biru. Namanya nama Bagas, warna kesukaan warna hitam. Zikra, warna kesukaannya putih. Ada warna hitam, Putri warna biru. Warna biru. Perkenalkan nama Ida hitam. Warna hitam. Nama Ibu Evi, kesukaan warna merah. Bagas hitam. Zikra warna putih. Alif hitam. Biru. Meja hitam. Perkenalkan nama saya Karima Ayu Titi, warna kesukaan saya kuning. Nama Ibu nama Ibu Evi. Biru, Vera biru, Meja hitam. Kuning. Tiffany merah. Perkenalkan nama saya Tisha. Oke, terima kasih. Nah, jadi Ibu ulas kembali mengenai bimbingan kelompok ini. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu strategi layanan dari bimbingan coding untuk membahas sebuah topik terjadi di kalangan yang menggunakan dinamika kelompok dilakukan di dalam kelompok menggunakan dengan anggota 8 orang sampai 10 orang.
secara melingkar dan kalian bisa mengeluarkan pendapat mengenai topik yang kita bahas nanti. Nah, jadi dalam kegiatan kelompok ini kita menggunakan topik bebas dan topik tugas. Nah, jadi kegiatan kita minta topik yang kita bahas yaitu topik tugas, yaitu berasal dari ibu sendiri, sedangkan topik tugas itu dari anak-anak ibu sekalian. Nah, mengenai topik, kita menggunakan topik tugas. Nah, topik kita pada hari ini mengenai motivasi belajar. Mengapa sih ibu mengangkat topik motivasi belajar? Agar anak-anak ibu sekalian bisa termotivasi dalam belajarnya. Kan kalian sebentar lagi lulus dari SMP ini kan. Nah, bagaimana kalian bisa meningkatkan nilai kalian itu ditingkatkan lagi, motivasi belajar kalian itu ditingkatkan lagi, dan akhirnya kalian bisa melanjutkan ke sekolah impian. Nah, siapa yang tahu apa sih motivasi belajar itu? Silakan Vera. Dorongan dari dalam diri untuk melakukan demi mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi motivasi belajar menurut Vera yaitu dorongan dari dalam diri untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat mengenai motivasi belajar itu apa? Ibu minta Kesha. Menurut Kesha, motivasi belajar itu apa sih? Siapa? Dorongan keinginan untuk belajar. Terus yang motivasi belajar kita menciptakan suasana belajar. Oke, bagus. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat mengenai motivasi belajar itu apa? Tidak, Bu. Oke. Nah, jadi apa yang kalian sampaikan tadi benar, yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan atau motivasi dalam belajar. Nah, mengenai motivasi belajar, apa sih yang ciri-ciri orang motivasinya tinggi dalam belajar? Oke, bagus. Jadi ciri-ciri siswa yang termotivasi yang tinggi dalam belajarnya yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, terus semangat dalam belajar. Oke. Nah, ada yang lain? Ciri-ciri siswa termotivasi yang sangat tinggi dalam belajar. Misalkan Bagas. Sulit menghadapi tugas, sulit menghadapi kesulitan, menunjukkan minat yang tinggi, senang bekerja, mandiri, dan tidak cepat bosan ataupun malas. Oke, bagus Bagas. Jadi ciri-ciri siswa yang termotivasi tinggi yang pertama tadi tekun belajar, sering mengumpulkan tugas, rajin mengikuti pelajaran di dalam sekolah. Nah, kalau misalnya kita tidak ada motivasi dalam belajar, apa sih yang terjadi? Ada yang tahu? Silakan Gizi. Menjadi pemalas, ya, bagus, menjadi pemalas. Jadi kalau misalnya kita tidak ada motivasi di dalam diri, maka kita itu menjadi pemalas, terus
tugas-tugas kita terbengkalai, akhirnya nilai kita anjlok. Ada yang lain yang berpendapat? Ibu minta Putri. Menurut Putri, apa sih yang terjadi jika tidak ada motivasi di dalam diri kita? Tidak bisa menggapai tujuan cita-cita. Ya, bagus. Tidak ada arah tujuan cita-cita untuk kita ke depannya. Yang lain. Ya, ada dulu. Baik. Nah, selanjutnya apa sih? Bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar? Menurut kalian, Ibu minta Zikra. Belajar dengan tekun. Oke, bagus. Yang lain, Vera? Belajarlah dengan teman-teman untuk belajar bersama, berdiskusi, atau melakukan kerja kelompok agar belajar lebih menyenangkan dan lebih habis. Oke, bagus Vera. Jadi motivasi dalam belajar yaitu dengan belajar dengan teman yang dengan berdiskusi. Yang lain, Fadila? Buat proses belajar dengan menyenangkan. Oke, buat proses pembelajaran itu menyenangkan bagi kita. Kalau misalnya kita dalam belajar itu suka dengan kesendirian, pergilah cari tempat yang menyenangkan kita agar belajar kita itu terjalankan. Yang lain? Ingat tujuan belajar. Apa ini sih? Ingat tujuan belajar. Mengingat tujuan belajar. Oke, bagus. Selanjutnya, Tetapkan tujuan yang jelas. tetapkan tujuan yang jelas. Mengurangi pemakaian medsos. Oke, bagus. Nah, jadi cara kita dalam memotivasi belajar yang pertama itu tentukan dulu kita itu niat belajar itu apa sih? Bukan. Nah, yang kedua apa? Zikra tadi bilang apa? Belajar dengan tekun. Tidak motivasi, cara meningkatkan motivasi dalam belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar bagi Kidam itu apa? Oke. Nah, cara meningkatkan motivasi belajar agar kalian termotivasi dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, tentukan niat dulu, kemudian tentukan tujuan belajar dengan jelas, kemudian belajar dengan cara yang menyenangkan, menghargai setiap usaha yang kita lakukan dalam belajar, dan kelola waktu belajar kita dengan tepat. Nah, jadi anak-anak ibu jadi sudah tahu mengenai apa motivasi belajar, ciri-ciri siswa yang motivasi belajarnya tinggi dan ciri-ciri siswa yang motivasi rendah. Kemudian cara meningkatkan belajar itu bagaimana? Nah, dari kegiatan pada hari ini siapa yang bisa dapat menyimpulkan apa yang pada hari ini dapat apa sih itu dari motivasi belajar yang tadi poin tadi, siapa bisa dapat menyimpulkan? Ibu minta Zizi.
belajar adalah dorongan dari dalam diri atau dari luar untuk melakukan aktivitas belajar demi mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri motivasi belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar dengan belajar dengan tekun dan membuat niat awal belajar dan tetapkan tujuan yang jelas, mencari lingkungan yang mendukung, serta mengatur waktu belajar menjadi menyenangkan. Oke, terima kasih kepada Zizi yang telah menyampaikan kesimpulannya. Nah, ada yang dapat menyimpulkan lagi? Bu Mita. Dapat merancang layanan bimbingan tersebut. Layanan ini bertujuan masalah yang memengaruhi motivasi belajar seperti prokrastinasi, percaya diri, atau kesulitan menentukan tujuan. Oke, terima kasih kepada Bagas yang telah menyimpulkan topik kita pada hari ini. Nah, jadi baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menyimpulkan kegiatan topik pembahasan mengenai motivasi belajar. Nah, karena materi ini sudah sampai kepada anak-anak ibu, semoga kalian bisa menerapkan motivasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta apa sih kesan dan pesan mengenai kegiatan kita pada hari ini? Ibu minta secara bergantian. Dimulai dari sini. Kesan menurut Kesha, kesan dulu. Ya, kesan pada hari ini motivasi. Mengetahui pentingnya motivasi belajar. Oke, mengetahui pentingnya motivasi belajar. Selanjutnya, Mengetahui cara memotivasi belajar. oke, cara mengetahui motivasi belajar. Selanjutnya, Vera. Mengetahui cara motivasi belajar dan ciri-cirinya. Oke. Selanjutnya, Lebih banyak mengetahui apa itu motivasi. oke, terima kasih. Selanjutnya, Kidap. Meningkatkan minat belajar. Oke, Zikra. Membagi ilmu pengetahuan. Bagas. Melatih kerjasama dan tanggung jawab. Oke, melatih kerjasama dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya pesan nih, pesan mengenai kegiatan kita pada mulai dari Bagas. Fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Zikra. Dengan maksimal. Optimalkan secara maksimal. Oke, terima kasih. Terus kita, menurut kita pesan kegiatan kita pada hari ini apa? Oke, manfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya, Putri. Kejarlah satu tujuan dari cita-cita. Oke, bagus. Kata Putri, kejarlah sesuatu itu dengan tujuan. Vera, pesan dari kegiatan kita pada hari ini apa?
memanfaatkan pada lebih baik. Oke, manfaatkan belajar dengan lebih baik lagi. Selanjutnya Fadila, pesan kegiatan pada hari ini, Pak. Fadila. Mengikuti belajar dengan mengurangi bermain sosmed. Oke, bagus. Nah, selanjutnya Zizi, pesan kegiatan kita pada hari ini. Tentukanlah motivasi kamu dari sekarang jika ingin mempunyai tujuan yang jelas. Oke, bagus sekali Zizi. Selanjutnya Menjawab cita-cita motivasi belajar. oke, bagus sekali. Selanjutnya Kesha. Semangat dan belajar. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan mengenai topik yang ingin kepada. Nah, bagaimana kita lakukan dengan lagi? Menurut lagi apa? Kita akan melakukan bimbingan kelompok lagi. Ya, lagi. Mungkin lagi Bu, seminggu lagi. Ya. Oke. Kami lagi Bu Dengan topik yang berbeda yang berbeda. dan orang pun berbeda. Oke. Nah, ini kepada anak ibu sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, hanya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mungkin doanya. Berakhirnya pelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa. Silahkan anak-anak ibu pulang ke rumahnya masing-masing. Baik.